Tahukah Anda, sahabat, ada amal-amal yang bisa sangat bermanfaat untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Bisa jadi orang tua kita saat dulu masih hidup, kita mungkin sering menyakiti hatinya. Atau kalaupun kita sudah baik, sudah menjadi anak yang baik terhadap orang tua, tapi kita ingin menambah kebaikan kepada orang tua. Maka, apa amalan-amalan itu? Dan apakah bisa kita memohon maaf, meminta maaf saat orang tua kita sudah meninggal? Kali ini kita akan membahasnya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, pertanyaan seperti ini sering kali menjadi pemikiran kita bersama, atau mungkin banyak orang yang juga memiliki pertanyaan yang sama. Bisakah saya meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal? Apakah amalan yang bisa sangat bermanfaat untuk ayah ibu yang sudah wafat lama? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu kali ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasul, apakah ada amalan yang bisa aku lakukan saat orang tuaku sudah meninggal? Kata Nabi, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infazu ahdima min ba'dima wa silatul rahimil lati la tusallu illa bima wa ikramu sadiqi." Ya, ada amalan-amalan yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, as-salatu alaihima. Apa itu? Kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Terlebih di saat keduanya atau ayah ibu kita pas baru meninggal. Yang kita lakukan sebagai anak dharma baktinya adalah mensolatkan jenazah. Jadi kita harus melaksanakan sholat jenazah untuk kedua orang tua kita. Orang lain iya betul, karena ini fardu kifayah. Tapi yang lebih utama lagi melaksanakan sholat jenazah adalah kita. Mengapa? Karena yang tulus, yang sangat tulus, yang sangat khusyuk saat mendoakan orang tua tiada lain kecuali anak-anaknya. Tetangga mungkin baik sama orang tua kita, ya, tapi yang paling tulus memohonkan ampunan kepada orang tua kita adalah anak-anaknya. Kita ini tidak mungkin orang lain. Sebaik-baiknya orang lain dalam mendoakan kita, dalam mendoakan orang tua kita, pasti lebih tulus, lebih khusyuk kalau kita sendiri sebagai anak-anaknya. Karena itu, jangan sampai melewatkan sholat jenazah. Artinya ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kemudian juga mendoakannya. Mendoakan, bisa siang, bisa malam, bisa saat selesai sholat, bisa kapanpun, bahkan bisa saat berkendara, saat naik mobil, atau saat kapanpun itu bisa. Kita bisa mendoakannya. Ya Allah, rahmatilah orang tuaku. Lapangkanlah kuburnya. Tidak harus berbahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apapun, bahasa Bugis, bahasa apa saja boleh. Bahasa apa aja boleh, dan itu akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Kita memohonkan ampun. Kita membacakan istighfar untuk orang tua kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang tua itu dulu dosanya banyak sekali. Tapi oleh Allah, orang tua ini ternyata dimasukkan ke dalam surga sampai orang tuanya ini bingung. Ya Allah, bagaimana mungkin aku ini masuk surga? Bagaimana mungkin amalan saya ini kok banyak sekali kelihatannya? Padahal dulu aku saat hidup adalah pendosa. Jawab Allah, kamu memiliki amal sebanyak ini karena walaupun kamu sudah meninggal, ternyata anakmu di dunia banyak beristighfar, banyak memohonkan ampun untukmu. Nah, sahabat, inilah berkahnya kita sebagai anak-anak mau membacakan banyak istighfar untuk kedua orang tua kita. Apa istighfarnya? Yang paling pendek-pendek aja sudah cukup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, itu ya. Itu setelah kita banyak beristighfar, baru kita berdoa, ya Allah, sampaikan istighfarku ini untuk orang tuaku.
sampaikan istighfarku ini pahalanya untuk ayah ibuku. Demikian sahabat. Maka istighfar ini akan disampaikan Allah kepada orang tua kita. Kalau mau, kita bisa baca istighfar yang lebih banyak, yang lebih panjang. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, doa seperti inilah yang akan sangat bermanfaat bagi orang tua kita. Sepanjang orang tua kita ini muslim, maka kita bisa mendoakannya. Apabila kita ini ingin menjadi anak yang berbakti, maka semakin banyak harus mendoakan mereka. Maka ini akan menjadi amalan yang baik untuk kedua orang tua kita. Amalan ketiga, wa infadhu ahdima min ba'dima. Kita melaksanakan janji-janji orang tua kita yang belum terlaksana. Kita melaksanakan wasiat-wasiatnya yang belum kesampaian. Misalnya, orang tua kita ini memiliki janji kepada orang lain, kepada teman-temannya, maka kita tunaikan. Apabila janji itu menggunakan harta, maka kita gunakan harta dengan harta peninggalan orang tua kita. Secara fikih begitu urutannya. Tapi andaikan orang tua kita ini sudah tidak memiliki peninggalan apapun, sudah tidak ada warisan apapun, maka kita gunakan harta kita sendiri. Maka dengan demikian amalan ini sudah sangat bermanfaat bagi orang tua kita. Atau misalnya orang tua punya pesan atau punya wasiat, nah nanti kalau aku meninggal, tolong ya taruhlah Al-Quran di masjid. Misalnya, nah kalau aku nanti sudah meninggal, itu ada anak yatim, kalau kamu punya rezeki, berilah mereka, bantulah pendidikan mereka. Misalnya, ini juga wasiat orang tua yang kita laksanakan. Dengan melaksanakan ini, maka orang tua kita di alam barzah, di kuburan, akan mendapatkan banyak pahala dari amal kita ini. Termasuk yang keempat adalah wasilatur rahmil lati la tusallu illa bima. Kita menyambung persaudaraan terhadap saudara-saudara, terhadap keluarga dekat ayah ibu kita, keluarga kandung ataupun yang tidak kandung. Jadi Pak D, Bude, Om, Tante, kita ini harus menjaga hubungan baik dengan mereka karena mereka adalah keluarga ayah ibu kita. Jadi dengan menjaga hubungan baik mereka, sebenarnya sejatinya kita ini juga menyambung hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita sudah meninggal. Saat kita berhubungan baik dengan Pak D, Bude, Om, Tante, itu orang tua kita itu sebenarnya senang. Karena anak-anaknya masih mau menjalin silaturahmi. Selain itu juga adalah berhubungan baik dengan teman-teman orang tua kita yang masih hidup. Orang tua ini kan sudah meninggal, tapi bisa jadi ada teman-temannya yang masih hidup. Entah teman saat dulu bekerja, teman komunitasnya misalnya. Nah, kita ini bisa menjalin hubungan baik dengan mereka-mereka yang masih hidup. Bagaimana caranya? Caranya ya kita bisa berkunjung, kita bisa silaturahmi atau memberikan sesuatu. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dulu saat Sayyidah Khadijah, istri pertama Nabi itu wafat, apabila Nabi ini misalnya memasak kambing, misalnya memiliki sesuatu, itu ada yang diberikan kepada teman-teman Sayyidah Khadijah. Itu diberikan, padahal Sayyidah Khadijah sudah meninggal, tapi teman-teman Khadijah ini masih hidup. Nabi karena masih kangennya kepada Sayyidah Khadijah, ini maka makanan-makanan ini diberikan kepada teman-temannya. Nah, ini maka menjadi syariat. Jadi saat orang tua kita sudah meninggal, kita bisa memberikan sesuatu, entah itu makanan, entah itu hadiah, atau apapun kepada teman-teman orang tua kita yang masih hidup. Maka ini juga sangat bermanfaat. Nah, para sahabat, inilah amalan-amalan yang
bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Semoga kita bisa melaksanakannya, dan semoga dengan berkah beramalan-amalan seperti ini, kita digolongkan oleh Allah menjadi anak-anak yang berbakti. Dan berkah amalan-amalan seperti ini, andai dulu kita ini menjadi anak yang durhaka, andai kita dulu pernah menyakiti orang tua, maka semoga dengan ini, amalan-amalan seperti ini, dosa-dosa kita terhadap orang tua diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian disebutkan dalam kitab-kitab dan dalam penjelasan riwayat yang lain. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tema dan kajian yang juga tidak kalah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.